Tuh lu lihat nih, ini bayangan hitamnya muncul. Tuh. Awalnya gue kira ini binatang guys, tapi kok gue lihat dia tadi kok dia bisa terbang tuh bayangan hitam ini. Nih, ini guci gentongnya apaan nih kak? Ini udah ada dari waktu itu sih kak. Tapi kamu datang udah ada? Udah ada. Kayaknya ya, nggak tahu juga ya. Yang bilang masalahnya supir aku yang maling itu, ada guci di gentong gitu loh. Ini udah tindakan kriminal tapi pakai ilmu hitam ini kak. Biar ya benar, biar kamu manut, biar kamu nurut, biar kamu mau. Kenapa baju aku? Nah masih baju aku. Kalau ini niatnya dia pengen misahin sukma kamu dari badan. Assalamualaikum sahabat mistis. Hari ini aku mau ngikutin semua nih komen-komen dari sahabat mistis di channel podcastnya Denis. Kebetulan saat itu aku ketemu di tempatnya Kang Sule, terus ada chit-chat sedikit. Nah Denis upload, akhirnya Kak Denis dapat penonton banyak juga ya. Di situ banyak banget request dari penonton setianya Kak Denis itu. Minta Teria coba datang ke tempatnya Kak Denis. Nah ini aku udah di perjalanan, udah mau sampai sih. Kita grebek ke rumahnya Denis, ada apa sih, bener nggak kalau di rumahnya Denis Cadel Herhobah itu ada persantetan dan ada yang namanya kesurupan massal. Bagaimana di dalamnya, ada apa aja, tonton terus, saksikan sampai habis videonya. Oke? Oke, kita udah sampai nih tempatnya Denis. Kita masuk dulu, kita pamit dulu sama yang jaga rumah. Jangan main masuk, terdikira maling lagi. Yuk sahabat mistis, kita turun yuk. Alhamdulillah nyampe nih. Kita lihat ya, di rumah Denis itu ada apa aja sih. Katanya kalau di sini itu pernah ada yang ngelempar tanah kuburan, terus bau busuk, terus di dalam ada beberapa ART-nya lewat CCTV ada kabut hitam, katanya diikutin sama kabut hitam. Kita lihat yuk bener enggak. BB-nya di 80. Yang langsung check out langsung pay. Lagi ada yang live. Langsung check out langsung pay. Tuh. Dia lagi live, memang single mom hebat. Aduh, oke. Baru mulai lah, tadi aku nggak bilang sih kesini. Kan kalau grebek nggak bilang dong. Kalau bilang namanya nggak gebrek namanya. Oh ini mah lebih geprek. Iya, kapan-kapan kita live bareng ya. Oke. Iya, oke malam ini ya guys ya. Sahabat mistis nih, kalau single mom hebat begini nih, nggak gentar cari duit. Oke. Nanti kita lanjutkan ngobrol ya. Tadi dulu nggak apa-apa karena bener. Karena Terianya datang menggebek. Kan kayak ngomong-ngomong tapi ya. Iya. Ya udah ya, kita lanjut lagi malamnya guys ya. Kita sekarang mau apa sih? Saya ada apa sih? Ngelihat rumahnya Kak Denis ada apa nih? Telat banget datangnya, kemarin gue udah isi tanah kuburan, baru datangnya sekarang. Nah makanya mau dicek lagi, dibersihin lagi. Oke. Siapa tahu masih ada yang namanya butiran-butiran horornya, energi nggak bagusnya.
kita setelah kita mau tebalin dulu hawa-hawa horornya ya. Betul. Oke, ya guys, oke. Sampai sini dulu ya guys, oke ya. Nanti join live gua lagi ya, oke. Ingat ya, check out yang banyak join live gua. Jadi ya, ini beneran horor ya rumahnya ya. Mana gede banget lagi dia. Biar seru nih Denis. Iya. Carista, oh brandnya Pantene, oke. Iya. Keren Ini juga cari duit, nih. soalnya bapaknya nggak biayain. Bapaknya nggak biayain. Bapaknya nggak biayain. Bapak Kak. Malin Bapaknya Kundang. bakal main kundang. Kita ngobrolnya enakan di belakang apa di mana nih Kak? Bebas. Kita belakang deh. Karena penasaran di belakang ada apaan. Bebas. Nih rumah baru berapa bulan Kak nempatin? Nah, ini dia nih. Sahabat mistis, saya pernah ngeliat di salah satu videonya Kak Denis malam-malam dia sengaja bikin video terus katanya di lampunya lah nyala mati terus keran ada yang nyalain. Itu benar? Itu benar. Itu yang keran mana? Sini atau sana? Ini kerannya itu ya kan ini sebenarnya emang udah saking seringnya nyala ya. Nah, sebenarnya kalau aku sih kagak takut. Aku sih positive thinking ya. Itu namanya kalau keran itu mungkin air, ya kan? Muter kerannya nih. Muter, kamu di belakang dong. Tuh, aku matiin. Kalau beli rumah ini udah lama Kak? Nggak beli sih sebenarnya. Belum beli, duitnya nggak cukup. Terus tuh pindah dulu ke sini. Pindah ke sini, sewa, ya. Oke, kita ke sana itu ada apa Kak? Iya, tapi ini kenapa ini ya? Nanti kita bahas satu-satu. Ini udah selesai, aku lihat baru aku rangkum semuanya. Karena di sini lebih banyak terornya Kak Denis. Iya. Lebih banyak kamu diteror biar sebenarnya gini, biar kamu lemah, mental kamu jatuh, akhirnya terjadilah yang namanya ilmu hitam. Jadi kalau ilmu hitam itu nggak semata-mata kamu dibikin sakit, muntah darah, perutnya besar, enggak kayak gitu. Awalnya dia bikin teror, diteror terus sampai mental kamu jatuh baru mereka nyariin itu penyakit. Tapi yang aku lihat kamu sangat kuat. Amin. Gini, daripada gue mikirin teror setan, hidup gue aja lagi nggak enak nih kan kamu Iya, mikirnya iya. kayak gitu. Itu, tapi orang-orang di rumah kan beda. Beda ya. Ada yang memang mereka sensitif juga, ada yang mereka kecapean akhirnya halusinasi, ada yang mereka ya udah emang kebiasa kesurupan aja biar rame gitu. Tapi ini rumah kebun ini nih emang dasarnya dari awalnya dia emang ada di sini, bukan setan bawaan orang atau kiriman orang. Yang aku mau tanyain pertama kali dilempar tanah kuburan yang tahu siapa Kak? Oh, karyawannya udah nggak ada. Oh, karyawannya udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu emang bau bangke. Bawa bangke. Apa jangan-jangan dia yang nyiram? Jangan tanah bangke kuburan? tuh. Jangan bangke. Soalnya tanah kuburan nggak ada yang bau loh. Bau. Enggak. Bau itu. Ya terus udah kayak gitu dia tahu dari mana kalau itu tanah kuburan ya kan? Iya benar. Jangan-jangan dia yang nyirimin. Terus Iya. bayangan yang di CCTV, jadi ada ART kamu, ada bayangan itu juga asli di CCTV. Itu asli ada kan aku videoin kan. Iya di CCTV aku videoin. Ini yang RT gue yang mau resign karena dia bilang horor, merasakan yang katanya bayangan hitam ada yang ngeliatin dia apa segala macam. Ingat gak sih yang dulu masalah setan itu dia kan pernah mau resign. Tuh lu lihat nih, ini bayangan hitamnya muncul. Tuh. Awalnya gue kira ini binatang guys, tapi kok gue lihat dia tadi kok dia bisa terbang tuh bayangan hitam ini. Itu dia tuh bayangan hitam itu ada di sekitaran di kuburan di tanah kuburan yang ditaburin itu tuh guys tuh. Itu langsung semuanya di tuh. Di CCTV. Kerennya kamu punya CCTV loh. Iya harus ada. Kan iya ada CCTV aja maling tetap terjadi. Gimana nggak ada CCTV anjing. Berapa Iya. kerugian yang Kak Denis capai nih? Wah setelah dihitung saya lebih. 1 M Miliaran. Karena mereka nyuri itu ternyata bukan piyama aja. Setelah ditelusuri ya mereka nyurinya itu bunga juga. Kan bunga aku usaha udah 6 tahun. Betul. Yang perangkai aku yang sama aku sejak dari aku mulai usaha itu dia juga main juga ternyata. Dia mainin Iya. harga atau gimana Kak? Ambil customer, mainin harga, terus mainin harga, Markup semuanya semua nyolong ya? juga. Markup kirim ke rekeningnya dia, rekening pribadi. Terus baru dikirimin ke kamu. Enggak, Dia ambil. diambil. Sama Piki begitu. Oh juga, Hah. kakak juga. Iya, cuma kalau aku kan aku nggak tahu karena pasien ya. Mm-mm. Pasien yang dilakuin sama dia. Jadi pasien seakan-akan mau berobat nanti Teria yang ngobatin, akhirnya sama dia harga markup, terus Mm-mm. nggak ditemuin sama aku dari 2022. Banyak dong, 3 tahun. Ya segitu. Itu yang ketahuan. Pasti ada yang nggak ketahuannya Yang mah. ketahuan banget itu dari 2023 2024 200 juta sekian. Itu yang baru ketahuan. Tapi ternyata dia pakai nomor pribadi juga.
Iya itu dia yang bahaya. Padahal semuanya udah dikasih semua nomor kantor. Makanya nggak boleh pakai Kan nomor kasihan, pribadi. Kak, kamu customer kamu niat-niat beli, untungnya dikasih ya, dikasih bunganya ke customer. Kalau aku kan orang sakit, Kak. Iya parah. Gitu. Orang sakit tuh tipu. Nggak punya duit. Iya dimintain. Nah, ada yang nggak punya sama sekali sampai dicekek sama dia, diperes sama dia. Terus satu orang yang harusnya cuma jutaannya di bawah 5 juta, di bawah 4 juta, ini dikasih sama dia sampai 20 juta. Iya gila, gokil ya gila. Itu banyak tuh. Banyak. Totalnya berapa tuh? Iya 200 lebih yang baru ketahuan, tapi yang belum ketahuan masih banyak. Karena pelapor kan tiba-tiba ngelapor, denger cerita katanya 10 juta, 20 juta begitu. Nah, itu kamu yang kan baru juga ketahuan. kan? Sama, berkembang terus. Kan karena kan ada tuh yang ngadu netizen, betul. Betul ya, kayak aku terakhir ternyata aku aja beli pakai nomor dia. Nah, aku nggak tahu tuh. Itu nomor asisten aku itu. Yang aku bilang beli sama kamu tapi nomor rekeningnya bukan nomor kamu. Iya, ternyata Teria itu pernah beli bunga untuk aku tapi bunganya nggak nyampe. Iya, jadi Kak Denis dulu ulang tahun. Terus ada dari admin Kak Denis WA ngasih tahu tanggal ulang tahunnya Kak Denis. Buat ucapan ulang tahunnya itu kita beli bucket di tempat Kak Denis. Ucapannya kita yang kasih nih apa dari mana. Aku pilih harganya 2,7. Ya itu warna pink semuanya. Atas namanya dulu masih Misteria, Ria Puspita dan kru Misteria. Itu Vicky yang ngurus, tapi rekeningnya bukan kamu. Pasti itu? Pasti kalau itu. Fix. Makanya dua-duanya kita penjarain aja. Iya, dua-duanya ya, samanya ya. Aja. Iya, aku udah bikin HP. Walaupun bahasanya gini, walaupun udah diganti nih Kak, atau mereka udah ada yang ganti atau belum? Kalau kamu? Orangnya, staffnya, karyawannya. Iya. Udah ada yang ganti atau belum? Oh, semuanya aku pemutihan sih sekarang. Oh, jadi mereka semua ngikutin jalurnya hukum semua. Jam hukum. Total berapa orang? Total 6. 6 orang. 6 namanya jalur hukum ya. Jalur hukum. Kalau seandainya dari 6 orang ini misalnya 4 orang minta ya udah hitung aja berapa saya ganti rugi, mau atau enggak? Tetap hukum tetap berjalan karena di sini masalahnya bukan uang. Ini kan kita atasan. Kita kasih contoh yang baik. Nanti kalau misalkan di atasan, kecuali kita udah mau tutup usaha ya, kita kan enggak, masih mau tetap lanjut ya. Ya kita masih mau lanjut hidup, masih mau di usaha harus berkembang ya, kita tetap lanjutin ya. Kita kasih contoh. Ya kan, kalau dia bilang kasihan, iya kasihan. Iya, tapi bener. Kita ini pengusaha ya, kita itu mau sukses ya. Kalau mau kasihan, kita kasihan aja sama gembel, bukan kasihan sama. Ya. Iya, kasihan aja sama gembel, bukan kasihan sama orang yang kita gaji, kita kasih makan. Ya kita mau yang terbaik untuknya. Kita keluarganya juga kita urusin. Keluarga dia minta apa, kasbon apa, kesal aku kasih, nggak pernah enggak. Selalu nggak pernah enggak. Terus gitu bonus juga pasti aku kasih. Terus gitu kalau misalkan gaji telat ya gaji telat, memang sering aku gaji telat aku akuin akhir-akhir ini. Karena ya gimana nggak telat Kak, dimalingin terus ya, selama bertahun-tahun. Kalau ada juga nggak mungkin telat ya Kak. Tuh ada suara apa tuh? Kebon. Dengar nggak suaranya? Dengar nggak? Dengar kayak burung. Sebenarnya sih kayak suara burung tapi pak. Gitu. Enggak, itu sering banget tuh. Maaf ya, ini rumah Kak Denis tuh ala-ala kayak di puncak kita. Padahal di Jakarta Selatan ini. Di sini katanya ya Kak ya, itu katanya aku baca dari yang penghuni rumah yang nggak tahu bukan dari lama. Iya katanya sering setan di toren gitu segala macam. Nah terus segitu di sini juga aku baca komen katanya tuh ada apa namanya yang dikubur apa segala macam, bener nggak sih? Kalau untuk pindah ke sini nih aku tanya dulu, kita tarik benang ke belakang. Saat pindah ke sini 6-6-nya masih ikut kakak atau enggak? Masih dong. Masih. Berarti rumah inilah pertama kali kamu tahu kebusukan mereka. Iya. 1 pembawa berkah, 2 kecolongan. Kenapa saya bilang pembawa berkah? Ya dengan pindah ke rumah ini, kamu juga tahu kebusukan orang-orang yang terdekat sama kamu Kak Denis. Iya, puji Tuhan banget. Tapi kecolongannya, mereka sudah melakukan hal-hal yang nggak baik di sini. Ada yang ditanam, mungkin di daerah sana. Dia sama mereka? Itu yang saya lihat sih cuma laki-laki, umurnya agak tua, kayaknya enggak deh. Bukan sama mereka. Bukan sama mereka. Karena umurnya agak tua nih. Ini tua? Ada yang tua juga 1. Oh iya? Ada yang tua? Aku nggak laki-laki. Laki-laki? Ya maksud aku nggak tahu karyawan-karyawan kamu. Iya. Botak? Nah, itu naruhnya di sini. Kayak dia naruh aja udah balutan gitu, ditaruh, ditanam. Itu kalau ditanya tujuannya apa? Semua yang ada di rumah sini itu akan ngalamin sakit. Tapi bertahap dan berskala. Pelan-pelan sakit sampai akhirnya kamu luluh sama dia. Maunya luluh. Ya minta dong Bu sekian, aku ngambil ini ya, tapi kayak kamu disirep, bahasanya sirep apa ya, kayak dihipnotis lah. Tapi kan selama ini gak bisa. Kenapa? Kecolongannya dia udah naro keburu ketahuan. Itu selangnya cuma 2-3 minggu, belum nyampe sebulan dia udah ketahuan duluan.
Udah naruh duluan. Oh, Memang ada di pohon sini. Terus yang aku lihat di sini juga penghuninya penghuni lama Kak. Emang dari sebelum kamu pindah di sini dia udah ada di sini. Nah itu yang ngebantu energi itu makin tinggi. Tapi kamu pernah ngerasain nggak Kak tidur itu kayak orang ada yang merhatiin, nggak nyaman, nggak tenang, was-was pernah? Aku tidur memang selalu nggak tenang, takut duitnya habis. Enggak duit. Apa sih? Kayaknya perasaan kamu gitu kayak nggak tenang. Gue kok kayak diawasin orang, diliatin orang gitu loh. Sering sih. Sering. Emang selalu begitu kayak. Kamu di atas apa di bawah sih tidurnya? Di bawah. Di depan kolam renang ya? Iya itu. Wajar. Nanti kita ke situ. Tapi ngadepnya ke sini atau enggak? Tidurnya ngadep ke TV. Ke TV. Sahabat Mistis dilihat aja nih ya. Ini aku cuma minta kalian komen di bawah. Apa yang kalian lihat? Mungkin dari auranya Kak Denis. Kalau kita lihat langsung begini kan udah kelihatan. Kalian yang di luar sana yang mungkin sama seperti aku punya kepekaan yang beda. Lihat di sekeliling ini ada apa. Komen di bawah. Bener nggak? Saya terus orang-orang yang banyak ngelihat Kak Denis itu memang tidak baik-baik aja. Tapi kalau sekarang untuk kita hitung energinya itu sudah mulai sampai 30% dari 70%. Karena orang-orang yang udah nggak ada. Terus kedua sudah tercium bau-bau mereka melakukan hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga paling penting pribadinya Kak Denis. Bukan tipikal orang lemah, bukan tipikal orang yang gampang percaya sama orang. Bukan tipikal orang yang cengeng. Jadi yang namanya ilmu hitam susah masuk ke badannya dia. Mama gimana? Aman kan? Mama aman. Jadian aman. Tapi ya Kak itu benar juga Kak. Itu satu yang aku berasa ya, aura. Berasa, aura. Itu kan mulut lu boleh bohong, Iya. tapi aura gak bisa bohong. Betul. Itu bener kan? Lu bisa bohongin gue tapi aura gak bisa bohong. Setelah yang maling itu keluar, aura rumah beda semua Kak. Semua, berasa gak? Berasa gak? Berasa beda. Awalnya gimana? Pas dia ada. Wih, semuanya kotor, berantakan. Kotor, berantakan. Mungkin tuh ngaku juga pertama aja kotor, berantakan, sampah buang sembarangan. Mereka kayak gak punya aturan. Udah dibilangin marah-marah mereka gak takut. Tetap melakukan seperti itu. Bunga selalu telat. Itu auranya nggak bagus. Jadi bunga laku juga. Tapi customer hilang terus. Karena satu ditikung. Bunga telat kan lu tahu nggak boleh. Gaji dipotong, lu telat lagi sekali lagi. Padahal udah puluhan kali. Ya udah gue potong ya. Mereka nggak takut karena mereka nyilep kan. Jadi duitnya banyak. Iya, nggak takut. Tetap telat. Entah telat atau sengaja atau enggak, ya nggak tahu. Ternyata memang sengaja kan. Jadi buat customer aku nih sekalian ya ini pasti ada yang nonton kan customer aku. Aku mau minta maaf. Karena ketelatan itu benar-benar tidak disengaja. Aku tuh udah selalu taruh pesanan tuh 2 jam sebelumnya. Karena aku tahu pentingnya. Jadi ya sekarang aku udah perbaikin sistem sih semuanya. Semua karyawan udah aku ganti. Ya terus gitu semua juga sistem udah aku perbaikin semuanya. Jadi ya udah gak pernah telat lagi sekarang. Tapi kita cuma beda cerita doang loh Kak. Iya, Rasanya yang kakak sama. juga. Rasanya sama. Pasti kakak tahu rasain. Tapi memang ngomongin aura itu ya. Balik ke aura lagi. Itu benar-benar beda. Bangun tidur itu beda auranya. Kayak lebih bersih semuanya. Lebih bersih. Mungkin karena kebersihannya lebih terjaga satu. Terus gitu kayak jadi bawahnya gak pengen marah-marah. Karena mungkin udah gak ada keteratan bunga lagi kan. Terus gitu orang-orangnya juga udah gak toksik. Ternyata nomor 1 itu toksik sih. Kalau punya karyawan toksik 1 itu harus dikeluarin Kak. Karena 1 itu nular. Dan ke yang lain. Ke yang lain. Kayak dulu ya karyawan aku itu ya. Dia kan ada ART baru. Beli makanan. Padahal belanja makanannya buat mereka Kak. Jadi kalau misalkan dari itu mereka harus karyawan baru ART beli tepung. Oh beli tepung 60.000 doang. Goblok lu. Lu harusnya beli tepung lu 60.000 terus 60.000 goblok. Lu harusnya terus 80 dong. Diajarin. Oke. Jadi ngerti kan? Sama banget. Serius. Jadi sama. kalau kayak gitu maling itu nyari-nyari temen Kak. Bener. Nyari-nyari temen biar mereka samanya, biar mereka keikutan ketahuan, biar mereka saling ngejaga. Gitu jadinya. Auranya udah kelihatan lebih enak. Terus orang-orang toksik pergi. Ada nggak dari mereka yang masih ada di sini itu sempat terpengaruh sama mereka? Tapi alhamdulillah mereka ngejaga nama baik kamu gitu dan menjaga kepercayaan itu. Ada? Atau pure semuanya ini orang baru? Semuanya baru. Termasuk kamu juga baru? Kamu juga baru? Wow. Tapi dia sempat ketemu. Oh, kamu sempat ketemu. Berapa bulan kamu ketemu? Dari pertama datang ke sini udah 3 bulan. Oke. 3 bulan ya lumayan lah. Dia ngajakin ini nggak ngajakin kamu macam-macam nggak? Jujur aja. Enggak. Oke, berarti masih oke sih. Belum enggak terlalu dihasut lah sama dia. Tapi memang aura di sini mungkin kalau saat viralnya CCTV kamu di TikTok, terus di sosial media lainnya tuh viral-viral semua, kita ada kesempatan pernah ketemu, aku bakalan datang deh awal-awal itu tuh lagi panas. Iya waktu lagi panas. Waktu itu kita kenapa gak ketemu ya? Karena sibuk. Aku aja sibuk, kakaknya gak ngontek juga. Kan dulu kan nomornya bukan itu.
kan aku ikut manajemen sama manajer dan aku udah pecat duluan. Oh. Jadi sebelum masalah Kak Denis gue duluan mecat. Oh, ada masalah duluan ya. Iya. Iya, sama-sama punya masalah ya. Tapi kita kemarin nggak sengaja ketemu di Kak. Iya. Itu rezeki jodoh nggak pernah ada yang tahu. Saya pernah ngucap dalam hati doang. Gue padahal kenal sama Kak Denis, tahu nih wataknya dia beda di TV, terus beda di handphone, beda sama ketemu. Mungkin kalau kalian nggak suka sama dia cara ngomongnya dia bukannya songong, emang cara dia ngomong begini. Nah, ngomong sama dia tuh sebenarnya ribet, ngartiin R-nya dia susah bener. Susah banget. Dia ngomongnya emang udah ini Denis begini cara ngomongnya. Jadi kalau ada yang komen nggak sopan, bukan nggak sopan, caranya dia. Udah ini guide-nya dia, badannya dia begini udah. Cara ngomongnya. Terus kamu ada kesandung masalah. Iya. Aku nggak mau tiba-tiba privasi kamu kita masukin. Karena ada orang yang suka masalahnya dikobarin, diluapin, ada yang enggak. Saat itu kayak gila, gue ditampar banget ngeliat lo pacaran, ditinggal, lagi hamil. Nggak ditinggal, aku yang kabur. Iya, maksudnya lu nggak tanggung jawab sama sekali. Iya. Anjing tuh laki-laki. Nah, saya gitu kan, kita emosi. Tapi lewat layar kaca. Lewat lah. Tapi masalah itu aku percaya sih. Aku bersyukur banget adanya masalah itu. Kalau nggak ada kan nggak ada Jaden, Kak. Bener. Nggak ada Jaden. Kamu nggak bisa dewasa, kamu nggak tahu yang namanya arti kuat, kamu nggak tahu rasanya jadi ibu. Betul. Setelah ada Jaden, kamu banyak berubah. Iya, betul. Dari tata bahasa, dari gaya kamu ngomong, dari pikiran, kamu beda. Kalau dulu setiap datang, ya gue mau orang kaya. Iya. Kalau dulu kan apa aja kan asal ceplos-ceplos. Yang penting rame. Iya, kalau sekarang nggak lebih. Kamu tahu jejak digital kamu sama Dejen itu ya, Jaden itu yang paling penting. Iya, benar. Jadi biar Jaden kalau udah gede, wah mami gue paling keren di dunia. Amin. Karena gini Jaden itu kan cuma bisa, anak itu kan mencontoh orang yang dekat sama dia. Betul. Jaden itu kan, aku itu ibu dan ayah sekaligus buat Jaden, bukan ibu doang. Jadi siapa lagi yang dia contoh kalau bukan aku, udah pasti aku. Jadi kalau akunya nggak bener, anak gue mau jadi apa? Ya kan, gue kan maunya anak gue bener, ya kan, pengen punya anak yang apa sih yang baik, ya kan, ya udah berarti kita harus gimana, kita juga harus jadi mencontohkan yang baik-baik. Betul. Iya, gitu aja sih sebenarnya. Oke, kita akan pindah lokasi biar ngobrolnya enak. Tapi ya. Kak, ini Kak, aku mau nanya, ini tuh ada yang diikat-ikat tuh apa nih Kak? Mana sih, panggil izin dong, yang diikat-ikat itu, lari ya? Nih, ini Gucci gentongnya apaan nih Kak? Ini udah ada dari waktu itu sih Kak. Tapi kamu datang udah ada? Udah ada, kayaknya ya, nggak tahu juga ya. Yang bilang masalahnya supir aku yang maling itu, ada Gucci di gentong gitu loh. Tapi kalau orang rumah lama naruh Gucci gentong buat apa? Buat ya kan? tanaman nggak? Kayaknya ini dia belum sempet buat ngelakuin eksekusi, tapi udah keburu keluar sih. Karena kan dia pikir gini, Denis nggak mungkin lah ke belakang kebun-kebun mau ngapain. Iya. Nah, pikirannya dia itu. Tapi boleh dicek tuh kameramen. Itu Gucci-nya kayak tempat orang buat ritual. Serius? Ya, aku kalau dulu ritual begitu pakai kendi itu ritualnya. Oh, jadi dia kesurupan tapi dari dalam kesurupan. Nah. Oh, saat kesurupan dia langsung ke sini. Ngasih tahu kalau ada ini. Ada kendi katanya. Nah itu malingnya. Gitu. Tapi kan ini Gucci sebelumnya kita ada nggak sih? Pernah lihat nggak sebelumnya? Ini nggak ada. Hah? Baru ya berarti ya? Nah kalau ini lama ikut aku, ini ini yang nggak dengan, iya kameramen. Nggak ada nih, baru nih. Baru kan? Iya benar. Berarti Ada pas kalian pindah di sini ini belum ada kan? Yang kita ngonten awal masuk rumah belum ada ya? Belum. Berarti ini ada yang bawa dong salah satu dari mereka. Pasti. Kalau nggak gimana caranya, siapa orang bisa masuk, mana ada sih orang bisa masuk sini? Karyawan semua, karyawan doang. Betul. Iya. Udah kayak gitu, lu punya bos, nih Kak Denis jarang ada ke sini. Jarang banget. Ya ngapain ngapain juga bahasanya. banyak nyamuk. Kan? Oke, dah. Heeh. Bulannya udah tahu ada sengaja buat naruh. Memang ini kayak tadi Ini yang katanya aku bilang, katanya Kak. Gucci ini, saya Gucci ritual. Ini tuh apa ya dibilangnya ya? Kendi. Konkem. Kendi untuk kita ngeritualin sesuatu. Ini buat alat-alatnya naruh kembang atau dupa atau dia pakai menyan. Nah, itu alatnya kayak gitu. Nih. Heeh. Jadi ini Bisa jadi dupanya ditempelin di sini, ditanam di sini. Itu buat kembang-kembangan. Mungkin belum jadi ritual kali, dia belum sempat ritual. apa ini yang maksud tadi Teria bilang katanya? Tanam. Iya, tanam. Kata si Teria katanya mereka sempat mau nanam, terus nggak jadi karena keburu ketahuan. Udah ketahuan untuk cabut dari sini. Sebenarnya ritual itu kan gak gampang ya. Satu, dia kan harus bakar-bakar sesuatu.
Kan kalau bakar-bakar sesuatu ketahuan sama karyawan. Ih, pernah ada banget sumpah di grupnya. Gue ngomel-ngomel, lu bakar siapa yang bakar sampah? Ingat nggak? Ada gue chatnya. Iya kan? Lu bakar sampah. Ingat nggak? Dinda, waktu itu yang bakar sampah siapa? Yang bakar sampah. Saling nuduh sih. Yang bakar sampah siapa? Si Anu nuduh ini, si itu nuduh Sebenarnya itu, gitu. siapa yang bakar sampah di sini? Apa sih? Jawab aja siapa? Nggak apa-apa. Jangan lupa lo, siapa? Saya Sapro. Oh iya, Perangkai. Oke. Itu katanya, dia yang bakar sampah sebenarnya. Oh iya, kayak gitu di sini. Karena Ini nggak masuk akal, lu iya, ngapain lu bakar sampah? Gue marah dong, lu mau bikin rumah gue kebakaran. Masa lu bakar sampah di sini? Ada kan aku ngoceh-ngoceh tuh tangga berabok itu tuh, ngoceh-ngoceh pas baru pindah. Nah itu kalau misalnya mereka ada niat kan, ini udah kebuka nih satu-satu. Kayak tadi nggak mungkin dia nyalain dupa karena kan banyak asapnya, atau nyalain menyan. Asapnya kan gubul, pasti nguwul gitu kan. Ini Apalagi bakar sampah pagi-pagi. kalau malam dia lakukan, oke, itu pasti. Kan kamu nggak tahu juga udah tidur. Iya, dia tinggal Ya, sini. Itu. Terus yang pasti CCTV aku dikeplak. Ya, CCTV aku diturunin, jadi nggak bisa kelihatan. Yang itu ya. Iya. Ini emang udah modusnya satu kriminal, terus penipuan, udah kayak gitu persantetan juga. Jadi dengan cara yang kelihatan nggak kena, udah kena, tapi mau ketangkep, akhirnya caranya jalur hitam. Jadi biar apa? Kamunya lulu, kamunya manut, ini semua tidak ada di proses manapun. Oke, apa mereka bisa sepede itu nyolongnya karena mereka berpikir mereka udah nanam sesuatu jangan-jangan. Betul. Makanya mereka pede banget, bisa juga kan? Bisa. Kayak contoh saya aja Kak Deni, saya udah terlalu lama menyinggung ini sama suami saya berdua. Kayaknya dia manajer saya nih, dia ada main gini-gini karena dia tahu saya orangnya gampang luluh dengan kata maaf. Terus kata nanti saya urusin teh, nanti diatur. Terus dia tahu saya paling gampang buat yang namanya kasihan sama anak gua. Akhirnya dia pakai semuanya cara yang jangan dibahas lagi ya begini-gini. Sayangnya dia nggak bisa kalau pakai gini. Salah. Salah, didukunin Nah, ya tuh Maya. Cuma saya mau nyari bukti sampai setahun kemudian baru dapat buktinya semua. Oh dia ada ngedukunin juga? Dia bukan ngedukunin, jadi dia nyuruh orang tua saya ke tempat dukun untuk matiin suami saya. Anjir, biar dia saya suruh ngebunuh? Bener. Kriminal dong itu? Makanya biar saya Diapain sama nggak? Enggak, kalau Apain untuk dong? pembunuhan enggak, tapi kalau untuk Perencanaan dong kok, tapi kan itu ada buktinya dia nyuruh bunuh. chat doang. Jadi chat dia sama mama saya kalau gua ada nih, ibarat saya ada nih mah, dukun paling sakti di atas Teteh gitu di daerah Cirebon kok tempat papahnya Teteh gitu. Kalau mama mau saya anterin. Pokoknya wani piro lah mah, gampang cincai. Mama berani berapa? Ini orang siap kok kata dia gitu. Mau bunuh suami saya. Biar kalau misalnya saya nggak bisa dipisahin ya suami saya dimatiin biar semua kendali itu ada di dia sama keuangan semua kendali ada di dia. Itu karena dia tahu kalau dukunnya pakai yang di bawah saya otomatis ya namanya kita murid kelas 4 ngelawan kelas 1 SD ya kan pasti menang. Iya. Saya gitu buat perkelahian. Tapi kalau otak mau umur berapapun kalau dia pinter ya pintar. Benar. Jadi kalau kelicikan, kemunafikan, maling, pokoknya hal-hal negatif itu bakalan cepat kebongkar. Iya. Nggak akan pernah selamanya. Kamu berapa tahun berarti Kak totalnya? 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aku dari 2022 ketahuannya 2024. Untung baru 2 tahun. Tapi ya puji Tuhan ya, yang penting tuh ketahuannya tahun ini bukan tahun-tahun depannya. Iya. Din, yang itu yang ada yang diikat-ikat mana Din? Diikat-ikat apa tuh? Nggak ngerti juga. Oh ini nih merah kan? Makanya ada baju. Iya ini Terus, juga ada lagi baju. Mana lagi? Baju mana? Waktu itu ada baju mana Din? Oh ini bajunya nih. Ini baju siapa Kak? Nggak tahu. Kamu nggak cek? Kayak baju gue ya. Ini baju warna pink loh. Ini baju aku loh. Ya kan? Baju aku itu. Ini baju warna pink. Ini baju gue, baju dagangan juga. Baju gue itu jaket iya. Baju gue itu baju jualan itu kan kemeja kotak-kotak gue, inget nggak Din? Ya, baju dagangan. Ini emang psycho ini orang. Baju dagangan. Ini niat Kak. Ini niat banget orang ini. Iya baju dagangan itu kayak yang kemeja kargo gue. Baju dagangan kan? Baju dagangan aku ini. Dulu kayaknya di kelapa juga ada, cuma di pertama mangrove kan naik manjat kelapa. Oh tadinya ada 2 juga. Iya tadinya ada 2. Ini udah tindakan kriminal tapi pakai ilmu hitam ini Kak.
biar ya benar, biar kamu manut, biar kamu nurut, biar kamu mau. Nah baju aku. Nah masih baju aku. Baju dagangan. Mungkin dia nggak Biar bisa, nyolong. kayaknya dia nggak bisa dapetin baju kamu tidur deh. Harusnya tuh baju yang kamu pakai. Jadi kayak ini nih, habis dipakai aku colong, aku mainin biar kamu nurut sama aku itu cepet. Nah karena dia bodoh, asal baju, akhirnya diambil baju beginian doang. Iya iya. Sudah juga. Berarti guys, ini baju gua anjir. Lumayan tuh kalau gua jual 250.000. Makanya nggak dilihat gitu, ini baju dia tanam begini, dia ikat begini doang. Terus sama di sana berarti dia mau ngikat nih sukma orang. Nah kalau ada yang pernah tahu dan pernah dengar keluarga kalian gila atau tidak sadarkan diri, terus sukmanya ditaruh di rumah kosong atau di atas pohon besar. Contoh kayak gini, dia mau ngelakuin ini tapi gagal. Kenapa saya bilang gagal? Balik lagi, semua persyaratan itu harus sesuai. Baju yang habis dipakai, bukan baju baru atau baju orang atau baju yang ada di kamarnya asal ada baju. Enggak. Nih kayak Kak Denis baru pakai baju ini. Kita mau santet dia nih, mau nyakitin dia. Ini baju yang masih bau keringatnya dia. Kita pakai gitu. Nah kalau ini udah nggak ngerti, salah lagi. Kan banyak persyaratan yang nggak gampang. Niatnya apa yang nggak pakai? Niatnya apa sih sebenarnya? Itu pengen kamu bertujuannya untuk kamu. Satu, biar apapun yang dia mau, dia minta kamu iyain. Terus semua nih yang lagi direncanain sama dia itu nggak kebongkar sama sekali. Terus kamu nggak nurutin apa kata orang-orang yang ngasih tahu kamu, tapi tetap kamu percaya dengan omongannya dia. Setelah itu baru kamu sakit. Nah, nanti niatnya dia itu kalau dia punya modal, dia yang akan bangun si bunga ini sendiri. Kamu sama loh, kan aku tanya sama kamu Kak, kamu yang punya modal, kamu yang punya. Terus tiba-tiba dia yang ngambil ke customer lain. Terus dia ngomong nih, misalnya nih orang ini, lah dia belinya ke saya bukan ke ibu. Sakit hati gak lu? Sakit hati. Ya kan emang tujuan orang beli ke gue bukan ke lu. Aku pernah ngerasain itu. Iya makanya orang kan beli karena kita. Iya. Betul. Orang beli karena kita bukan karena dia. Habis itu juga dan tugas dia cuma dan mereka dan mereka ngata-ngatain aku ke customer, motong-motong ke customer. Maksudnya lu bodoh lah. Ya udah pasti nyampe ke gua, pasti nyampe ke kakak juga. Nah bener. Iya. Cakep, itu omongan yang paling tepat. Karena balik lagi, kejahatan tidak ada yang mulus, tidak ada pasti yang namanya terungkap, tinggal waktu aja. Rata terus sempurna. Dia ngucapnya sempurna banget. Ini nggak akan ketahuan kata siapa. Ini 5 tahun. Iya, tapi namanya kita manusia itu, kita jadi pengusaha buat apa sih Kak? Kalau bukan buat buka lapangan pekerjaan buat orang. Betul. Namanya pengusaha itu pasti buka lapangan pekerjaan buat orang. Kalian kok karyawan mikir mungkin gaji aja, ini masih gaji. Tapi kita jadi pengusaha mikir, gue gajian gimana? Nah, gue gajian gimana? Terus gitu, lu pikir duit dagangan, duit selalu ada. Katanya dagang rame, duit kan nggak kita pegang, kita nggak megang cash, duit jadi barang. Iya. Ya kan, duit jadi barang, balik lagi, muter, duit kita puterin, kelihatannya aja enak ya. Terus gitu, kalian bisa marah-marah, kalian capek, kita senyum aja, kita masih pura-pura nutupin capek, cuman kayak kuliah 24 capek, buat nutupin apa kuliah 24 jam? Buat nutupin kerugian yang dimalingin, buat bisa bayar konveksi, puji Tuhan. Ngebalikin semuanya lah ngebalikin yang semuanya, udah puji kotor. Tuhan 2 konveksi udah lunas, Alhamdulillah. 1 belum, terus gitu 2 pabrikan lunas, tinggal 2 lagi. Amin ya, jadi amin. Semoga lancar semuanya. Semoga lancar, amin. Buat gaji karyawan, pada minta ini apa? Kurangin gajinya. Iya, kurangin aja kali 50. Coba dikurangin gitu dari sekian jadi. Tapi memang sulit. Baik gitu. Iya, memang sulit. Nggak semudah itu jadi pengusaha. Terus aku mau nanya, ini kenapa dilepas? Di sini ada izin ya? Di sini ya? Yang dilepas Ruha? Oh makanya dilepas? Dia yang lepasin orang sini. Yang lepasin karyawan aku. Emang ini juga harusnya dilepas juga nih. Siapa namanya? Dilepas kayak nggak ngefek juga ya. Iya, dilepas aja. Hah? Kotor, cuma ngotorin doang, jadi nggak indah pemandangannya. Dilepasin aja, aman kok, nggak berarti apapun di sini. Karena kalau berarti apapun ya Kak Denisya terjadi sesuatu, tapi ini saya yakin enggak, karena Tuhan masih melindungi, menjaganya. Terus doa orang tua itu paling apa ya, dijabah terus paling besar banget. Nah buat kalian pelaku yang jahat sama Kak Denis, ingat, kejahatan itu gak semulus yang ada di otak kamu. Tapi kalau Tuhan udah ngebales, ini dari kamu enak begini, ngebalik semuanya. Buktinya sekarang udah ditangkap polisi. Belum ditangkap sih, harusnya tangkap. Udah masih BAP? Oh masih BAP.
udah berurusan dengan hukum, tidak lagi dapat pekerjaan dari Kak Denis. Ya mungkin dari kejadian kayak gini kalian ada hikmahnya diambil, tobat. Mereka nggak bersyukur sih. Bener. Mereka nggak bersyukur. Karena hidup itu kuncinya satu sih. Kalau semua bersyukur mungkin semuanya lebih indah. Bersyukur, jujur. Jujur, Ya ya semuanya tuh lebih indah. Apa aja juga pasti kita usahakan kok, namanya buat karyawan sendiri. Betul. Kita ketemu tiap hari. Kita juga mau kasih karyawan terbaik supaya mereka kasih ke kita yang terbaik kan. Tapi omongan kamu bener yang mereka nggak ngerasa takut kalau misal gue marah-marah atau dikurangin bonus. Karena kan mereka marah. Seperti itulah Mereka bukan mark up mah aku dapat ya, bagian. juga Mereka lah. nyolong. Iya nyolong. Nah kalau sama kayak aku rasain. Ini kok manajer disuruh gaji sekian, udah nggak usah bos, aman. Ini lu kurang nggak, udah aman. Pantesan lalu ngambil Iya. duit lah, setan alas. Astagfirullahalazim, ya Allah. Tapi memang itu buat kalian ya, kalau misalkan perusahaan gede, perusahaan kaya aja, nggak usah disebutnya grup apa aja, udah bisa pada bangkrut. Betul, betul. PHK ribuan karyawan. Sementara kita masih bisa mempekerjakan orang, ya itu kita puji Tuhan aja, kita bersyukur aja. Dan aku harap semuanya juga karyawan yang masih punya pekerjaan saat ini syukur. Kalian lihat karyawannya di PHK, kasihan gimana keluarganya pas segala macam. Nggak punya kerjaan. Nggak punya ya. kerjaan, mereka di PHK. Karena Nggak dapat apa-apa lagi. karena perusahaannya udah kolaps, bangkrut. Itu banyak banget pabrikan apa segala Iya, macam. Itu bangkrut terjadi semua, di sekeliling aku banyak kan di berita-berita juga banyak. Jadi itu pabrik itu yang merek internasional, merek gede loh. Terkenal, iya bangkrut. Ya, kayak kita gini masih bisa gaji orang, ya bersyukur aja. Dan Yang masih bisa, yang digaji juga aku harap ya semoga bersyukur. Karena cari kerja nggak gampang, cari orang memang nggak gampang, cari kerja juga nggak gampang sih. Gitu, bersyukur aja kuncinya sih. kita susah untuk mempertahankan ya Kak. Padahal kita udah sayang ya. Iya benar. Kalau iya sama benar. Mereka-merekanya. Yuk, kayaknya di sini banyak nyamuk say. Iya banyak nyamuk. Yuk kita lanjut. Di sini sih Kak juga nih. Tuh sini godain tuh kata sini towel. Si Dinda, kenapa Dinda kamu mana, di towel? Dinda lagi ngapain Dinda. pas di toilet? Situ tuh, tanya tuh. Kenapa Dinda? Kenapa di sini? Diapain Din? Bagi kopi maaf. Dicolek di sini. Di situ lagi ngapain kamu? Berenang. Enggak, lagi diem, lagi pegang HP. Lagi main HP di sini malam-malam. Jam berapa kamu? Jam 11:30-an. Di sini yang paling sering kesurupan siapa? Pasti yang mana? Ada lagi, tak aku bangunin. Ini dia ini pengseng juga. Kamu pernah? Rasanya Yang gimana ini. pas kamu kesurupan? Ini lah awak, ini yang pengseng kan aku udah bilang ke gua mah, gua kagak takut. Yang aku bilang ke kakak kan, gua mah kagak takut. Tapi yang paling sering berasa digangguin dia. Dia yang paling sering. Yang diganggu apa itu yang Diurep-urep. urep-urep. Nah, ini ya Kak, yang waktu itu ingat gak sih kakak aku bilang akunya gak keganggu sama sekali. Karena karena emang aku gak percaya mau lewat depan mata gue kalau misalkan gue gak percaya juga gitu kan. Bodo amat lah, aku percaya sama Tuhan gitu, terserah deh. Yang penting gue gak nyentuh gue ya kan. Dan menurut gue tidak ada kuasa lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Amin. Mau dikirim kayak mau di sini gak peduli ya kan. Terus gitu emang lu bayarin ikutan bayar token kan enggak ya kan. Kecuali mau ikutan konten. Nah ini tapi ini kena. Kamu. Ini dia selalu ngeluh, ini ngomong mulu pusing gue. Iya, dibilangin nggak ada jangan takut setan. Apa yang Coba dirasakan? Kak, bilangin Kak. Sering diganggu aja suara gitu. Terus tidur selalu tinggi. Tidur selalu diurep-urep gitu. Diurep-urep. Itu kamu kamarnya di mana? Di belakang. Tapi aku Tapi sering dia nggak tidur mau, di dia sofa. tidurnya di sofa. Takut kan? Takut. Gitu. Tapi yang selalu datang itu cewek dulu. Cewek bajunya Putih. Terus tangannya tuh Berapa? keriput. panjang lagi, hitam Iya. ya? Putih pucat. Enggak, kukunya hitam, panjang. Lu cerita dong katanya diapain tuh. Diapain sama dia? Kelek-kelek. Hah, diapa? Terus dipolitikin, Pernah dipegang-pegang rambut. diajak main. Oke, ya. Udah kayak gitu ini rumah pakai ada pohon-pohon. Ya kok aku mah demen, ya kan enak, adem kan duduk, Nggak, bangun masalah tidur. Pohonnya pohon Kamboja, say. Kalau ngeliat Kamboja Iya, kenapa sih biasanya emangnya ngeliat kalau ngeliat- kuburan. Iya, orang pada bilang ini pohonnya Kamboja. Aku sih nggak merasa itu, yang penting aku lihat suka ya udah. Ya iyalah, kenapa nih orang mau doyan Kamboja? Loh dia lebih serem dibanding setan. Setan aja kayaknya, aduh malas ke Denis, kesini aja deh. Kamu suka bengong, banyak pikiran. Iya. Nah, tuh. Terus kamu kalau capek suka ini, mendem kesel. Jadi kamu capek nih,
Kamu kesel itu kamu pendem, emang dari dulu hidup kamu begitu, watak kamu begitu. Sampai sekarang kamu udah gede pun begitu juga, kamu nggak omong. Tapi kamu kalau sekalinya ngomong ada aja ya, kalau ngomong rasa kesurupan, kayak misal kamu ngomong ngelos, itu kan kalau orang taunya kesurupan, padahal semua yang ada di sini kamu keluarin. Jadi kamu lagi pas kesel, lagi pas capek, dia ada. Nah itu mempengaruhi energinya, makanya dia asal ngomong wah semuanya. Sebenarnya dia nggak bisa masuk 100% ke badan kamu, 100% tuh nggak bisa, nggak bisa. Tapi kamu masih ngerasain, kamu tahu ini bentuknya apa, kayak gimana mukanya, terus dia ngapain. Cuma kamu nggak bisa ngelawan aja, udah diem aja. Yang paling gede energi di mana? Sini. Ya kan? Tapi katanya ada yang Jaga. ada kan? Masih ada yang jaga, aman. Kalau di rumah ini energi yang paling kamu takutin, terus kamu ngerasa Bu Denis saja nggak ngerasain, saya emang ngerasain itu Iya di mana? kata ibu gak percaya awalnya. Iya gue. Itu di mana yang paling kuat? Di kolam tuh Energi dipanggil-panggil tuh dia sering ngomong. Yang sering Dipanggil apa sih? Gimana sih panggilnya? panggil mbak atau ada suara kayak lagi ngobrol malam-malam. Ngomong aja gitu ya. Tapi dia tuh selalu ininya di sini terus ke dapur. Oh, jadi dia Cewek. bisa set. Oke. Karena rumah ini belum rapi total. Kamu buat tempat kerja soalnya. Jadi meja di sebelah sini, meja lagi sebelah sini karena buat konten, buat live kan. Mereka jadinya ada gini loh. Bingung Kalau- mau bobo mana. Kalau rumah yang biasanya kosong, ini pertama kali kesini, sebelumnya rumahnya kosong berapa lama? Kosong, lupa berapa lama, nggak nanya. Ada setahun, 2 tahun. Nggak nanya. Kan aku kan orangnya nggak pernah nanya. Ini kayaknya kosong cukup lumayan agak lama, terus tiba-tiba ada kegiatan makhluk hidup, ada manusia. Jadi awalnya mereka merasa terganggu. Suka ada yang nangis juga anak kecil. Nah, gini Emang iya? kelompok dong. Tapi di daerah sini soalnya tadi kita ngeliat ya Kang, nggak jauh dari sini paling cuma 1-2 menit ada kuburan. Iya, banyak Jadi kuburan. wajar kok. Wajar, mungkin mereka main-main ke sini aja. Hmm. Oke, ada Terus lagi itu? yang kita belas nih, apalagi? Nah, yang di sini di mana? Di mana? Coba gue penasaran iya, ngomong. Waktu ibu di Cina ada yang ngebel 2 kali di kamar ibu. Masa nelfon? Belnya enggak kan ibu masang bel buat di Oh. belakang buat manggil. Hmm. Malam Jumat bunyinya 2 kali. Padahal ibu nggak ada. Enggak ada orang ibu di Cina. Kemarin baru ibu. Aku Hmm, WA ke ibu. iya. Gue cuekin. Apa sih ini orang? Tapi lu pernah takut nggak Kak? Enggak, Enggak. enggak sih. Ya udah biasa aja gitu. Enggak. Yang di otak lu apa kalau mereka pada cerita takut? Halu. Kalau nggak halu, kecapean. Kalau kecapean, kalau nggak banyak pikiran. Terus yang keempat, kalau nggak mereka pengaruh. Pengaruh mulut ke mulut. Iya. Terus kayak gitu Buat karena ngebantai. jadinya. ngebantai. Karena satu, mungkin mereka nggak bisa dengan mental aku, tapi bisa sekeliling aku. Betul, Iya. betul. Satu cerita-cerita, ya kan, cerita-cerita yang nggak masuk di otak aku, tapi kan belum tentu di otak kalian nggak masuk. Iya, karena gituan kan, mungkin sadar nggak sadar, tapi itu masuk ke otak lu dengerin itu lama-lama itu mempengaruhi mental, iya. Gitu, Ya, makanya, tadi aku bilang kamunya kuat, yang lain yang nggak kuat. karena aku tipenya kalau udah lihat, bener kayak nggak usah dipikirin, yang nggak menguntungkan buat aku, yang nggak membuat aku jadi baik, yang nggak menghasilkan, aku nggak akan dengar. Aku orangnya gitu dari dulu. Lu mau ngocein gue depan mata lu, makanya aku kan sering dihujat netizen kan, Iya. lu lah apalah anjing lah, babi, bangsa gitu-gitu depan muka gue, aku nggak bakal dengar. Udah tembok. Udah guys. tembok, iya tembok aku. Tapi ini loh, ini mental orang atau mental perempuan yang belum, maksudnya gini, belum ada yang kayak kakak gitu. Iya, kakak tahu kan waktu aku dihujat gitu. parah banget kan. Kebanyakan kan mereka juga nutup diri. Jangan jauh-jauh deh, gue baru dihujat kemarin gara-gara gue disomasi. Itu agak sedikit shock juga buat badan gue, mental gue. Kakak Tapi kena 2 mental hari, itu. Itu kan gara-gara santet. Coba Coba WA aku dong harusnya biar ku kuatkan. Iya, jangan dengerin. Ternyata baru tahu rasanya ada punya buzzer tuh kayak gimana. Ternyata hidup itu ada pro dan kontra. Ya, kan? betul. Nggak semuanya setuju dengan statement kita gitu. Ada yang nggak suka. Nah kamu dengan mental yang udah diacak-acak di rumah ini, udah diacak-acak loh mentalnya. Dari segi kemanusiaannya langsung, jadi ucapan, teror ucapan kayak pengaruh kan itu langsung. Iya, kalau aku sama goib itu Iya. Nyampur kemarin. Iya. Itu ngatasinnya gimana Kak? Aku sih orangnya ya, aku percaya hidup itu adalah perjalanan sih ya. Hidup itu perjalanan. Tuhan mau kasih aku ini semua cobaan bukan buat aku jatuh sih, tapi buat aku lebih kuat. Namanya orang aja kalau misalkan mau lompat lebih tinggi mesti jongkok dulu baru. Oke. Iya, jadi semuanya pasti ada cobaan. Hidup itu adalah proses.
ya kan, kayak aku yang dulu. Terus kita punya Jaden, ketemu orang yang salah tapi bisa punya Jaden. Hidup itu proses perjalanan. Itu yang semuanya akan berakhir baik kalau kita tujuannya baik. Karena apa yang lu tanam itu yang tuai beneran. Bener, tabur tuai kita. Ini belum selesai nih. Kemarin kenapa itu yang badan lu biru-biru, ceritain badannya biru-biru tuh Kak. Kemarin kan awal-awal kerja di sini. Itu masih ada malingnya. Badannya biru-biru. Iya makanya. Terus tidur. Nggak tidur, tiba-tiba badannya biru-biru. Besoknya aku bengkak-bengkak. Apa aja? Kaki ini semua biru. Kayak getih susungan. Apa? Getih apa sih bahasa Sundanya Kak? Gue mau ngomong juga bahasa Sundanya. Kayak pokoknya orang itu lebam-lebam gitu deh. Apa ya, biru-biru, dia ngomong bahasa tapi lebam. Tapi lebam kayak orang gebukin lah bahasanya gitu. Iya. Kan nggak mungkin gue ngomong Sunda lagi, nggak ngerti. Kan clarification nanti sampai gue gebukin lagi. Iya. Tapi badan atau kaki aja? Kaki aja, ngamen ke sini. Dia nginjek sesuatu yang dilempar. Contoh, kalau saya pembersihan rumah itu satu rumah itu dia bisikin gue bener kan. Bener. Kita ngelemparin ya emang gue gak percaya. Ya maafin ya ibu lu ya, agak begitu. Maklum, dia ngirimin garam. Bagus, gak percaya dong. Bagus. Nanti saat orang yang jahat yang ngirim kita atau di rumah ada yang kena, garam yang kita sebar di rumah, kalau aku habis rupiah rumah, itu saat nginjek aja mereka ngerasa sakit. Berarti oh ini ada nih sakitnya, atau oh dia pelakunya. Itu ada ciri-cirinya. Gimana ciri-cirinya? Kalau misalnya dia pelaku dia ngalamin sakitnya panas badan. Tapi itu untuk pelaku satu aja hemat memori. Nah kalau untuk kamu iya kan? Mereka lempar di sini, kamu yang nginjek salah, makanya kamu sampai biru-biru begitu. Harusnya yang nginjek gue, aku. Mungkin aku udah keinjak kali. Sasaran berarti. Di sini kebanyakan salah sasaran. Karena orang yang ditujunya lebih mikirin anaknya dibandingin dirinya dia sendiri. Iya benar. Kalau misalnya Kak Denis itu tipikal orang yang mikirin dirinya dia, kayak dia stres, ntar gue begini, wah abis dia. Enggak sih aku sih. Kayak kamu sebelum datang ke sini mungkin kamu udah ngeliat Kak Denis sakit. Tapi balik lagi, Tuhan akan kasih ujian tidak lewat dari batas kemampuan manusia. Betul. Jadi ya cukup dengan ditipu aja dia udah hancur sebenarnya batinnya. Kenapa? Banyak orang kepercayaan kamu soalnya yang hianatin. Jadi kamu sakit hatinya itu. Selebihnya kamu Power Ranger sih. Kamu Power Ranger pink apa kuning apa biru? Aku pink. Oke, ini manusia-manusia ajaib ini. Nih ditaruh di air dia bisa berenang. Bisa. Ditaruh di padang gurun pasir dia masih bisa bertahan. Pasti bisa hidup. Ada unta-unta manja gitu. Iya, gemoy. Walaupun kamu banyak hatersnya, setelah ada Jaden, kamu banyak ujian. Semua berubah. Memang semuanya berubah. Karena semuanya berubah, tujuan hidup pun berubah. Beda. Bukan tujuan hidup berubah, ada tujuan hidup maksudnya. Nah, iya. Kalau dulu kan ya udah gue senang-senang selesai. Iya, sebenarnya bukan senang-senang sih. Kalau dulu sih iseng aja. Awal bilang orang kaya itu. Iseng aja aku iseng orangnya. Temen-temen. Enggak, bukan teman-teman juga. Aku emang iseng orangnya. Iseng aja. Iseng aja. Isengnya juga itu dulu kan emang kalau awal viral itu kan iseng aja tuh sama waktu itu toko bunga ditutup. Karena kan corona, covid. Ya gitu gue mikir otak dong gimana gajian mereka. Yang ternyata yang gue gaji itu maling. Jadi gak apa-apa aja gue dikatain semua orang. Yang penting gue bisa gaji mereka pakai endorsan. Tau-taunya mereka kayaknya gue bukan gara covid tuh bangkrutnya tuh gaji pak. Dimaling. Iya benar-benar maling itu. Beda-beda 180 derajat kehidupan itu bahwa belum 360. Kalau 360 balik lagi. Balik lagi dong kayak gitu. 180 derajat kenapa dari gaya kamu ngomong sampai sekarang tuh beda. Terus cara berpikir kamu juga udah beda. Kalau dulu memang tujuannya ya nyari uang. Tapi nyakitin banyak orang. Singgung. Kalau sekarang mereka juga ngatain gua gitu sih dulu mikirnya gitu. Kalau sekarang ya udah. Kalau sekarang mikirnya ya lu mau ngatain gua enggak apa-apa. Yang penting kan gua enggak ngatain lu. Terus dan gitu malah makin rame lagi kalau kamu dihina. Iya, rame. Terus gitu kalau misalkan sekarang lu ngatain gua ya terserah. Lu mau benci gua ya udah enggak apa-apa. Yang penting gua enggak benci lu. Ya sekarang mah gitu. Aslinya begini emang. Emang aslinya begitu. Aku cepet-cepet mah iseng aja. Tetep. Dia tuh nggak takut ya sama setan ya gara-gara begini. Jadi buat kalian yang nanya teh caranya penanggulangan asik. Bagaimana caranya biar terhindar dari santet orang-orang kayak gini susah. Tolong dikasih pencerahan. Coba. Kan kamu orangnya kan gampang nih, sensitif.
jangan sering bengong. Kalau lagi capek nggak suka apa-apa ngomong. Kayak contoh, Bu, Ibu jangan begitu dulu apa Bu, saya capek banget Bu, tadi dulu saya ngaso dulu. Denis nggak akan mukul kamu, Denis nggak akan bentak-bentak kamu. Asal ngomong Bu, tadi dulu Bu, duduk dulu bentar aja, nggak akan marah, bener. Terus kalau ada apa-apa lebih baik ngomong, apapun. Bukan bahasanya, saya nanti takut cari muka sama yang lain. Enggak, kalau kamu yang ngerasain kamu ngomong. Nanti biar ibu yang nyampein ke teman-teman lain. Begitu juga sama yang lain. Kamu sensitif banget, tapi insya Allah abis ini enggak. Oh itu kesurupan? Sekarang mau kesurupan lagi? Nggak mau. Abisnya nanti sakit badan. Masih cukup waktunya kalau mau Kesurupan nih masih ada 15 menit, masih ada durasi. Memori masih ada kan? Masih bisa. Mau masuk? Enggak mau. Ntar dia potong gaji kata dia. Iya, mau gue kalau ya gue kemarin ini gue udah bikin peraturan di kantor. Yang kesurupan lagi kalau nggak bikin gue viral ya gue potong 500.000. Kalau kesurupannya kecuali sampai manjat tembok gitu kan kayak di film-film Dering, nggak apa-apa dapat 5 juta. Karena gue jam 4 pagi dibangunin coy. Guys, ada 2 orang kesurupan guys. Dalam nama Yesus. Jam segini. Dalam Nama Yesus ya guys ya, sama ini ya guys ya dari tadi si nama Hesti. Yesus keluar. Ini Hesti. Yesus. Ya guys ya. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama siapa? Ya sama mereka kan ngeganggu udah gitu iya. Kamu dari jam Oh iya, berapa itu? yang dua orang itu kan? Iya makanya kamu gitu kenapa itu yang kamu tuh kenapa? Iya, awal kamu bisa kesurupan itu kenapa? Iya itu coba itu tanya. Yang di kamar. Iya itu kenapa itu? Rasanya gimana? Tiba-tiba dia nangis. Bengong. Aku habis live. Maghrib. Aku habis live 24 jam. TikTok kan terus ketawa-ketawa sama Hesti. Terus Terus aku nyeplok nanti Hesti, oh jangan berisik nanti kamu kesurupan. Malah aku yang kesurupan lagi. rasanya gimana itu awalnya? Awalnya ada bantal jatuh Nah. di atas, jatuh sendiri. Terus habis itu ada suara anak kecil nangis. Ada suara anak kecil nangis, aku di depan lagi capek banget, aku bengong. Sini tangan Masuk kamu ke deh. kamar. Gini. Oke. Itu ini. Kamu rasain bedain Hawa ya. Saya cuma bilang bedain Hawa. Hawa ini namanya gini. Ini Hawa ini. Oke. Sama di sini. Terus kamu raba terus sampai kamu dapetin Hawa yang apa nih? Kasar. Ini juga jangan kemana-mana misalkan. Oke lagi. Ini jamnya soalnya udah ya oke nih buat sore ini. Maju lagi geser. Nah. Panas, Oke. keringat lah. Nah. Kenapa saya bilang saya lihat ini perempuan, dia bilang juga ada ada anak kecil saya lihat. Ini semua dari masuk kita di depan keran tadi itu udah kalau bilang welcome. To my paradise. Ya, ini rumah gue Ria Puspita, bukan rumah Denis. Anak kecilnya ini ada 4, perempuannya ada 2, tapi dia main berkubu. Karena di samping juga kan kebun orangnya. Tapi yang paling parah itu di belakang rumah ini yang paling parah, paling banyak. Jadi mainnya ke sini. Kenapa mainnya ke sini? Dia bisa ngelihat lingkungan yang ada di sini. Tapi ada laki-laki tinggi besar yang di pohon itu penguasa di sini. Yang itu? Iya, itu yang disembah sama orang itu, yang diminta. Buat apa? Bikin hawa di sini tuh makin panas. Kalian jadinya ada perdebatan, ada ribut. Nah, saat kalian kacau, dia dengan gampangnya leluasa ngapain aja di rumah kamu. Mau dia bikin rangkaian bunga, kayak gue mau nyolong, kayak gue mau apa. Karena lo gak akan pikiran ke situ. Bagi lo, oh ya yang itu udah aman. Dia yang ngatur, padahal dia yang bikin. Orangnya gak begitu gemuk, laki-laki. Umurnya juga gak muda, cukup ya 50-an ada. Itu di dalam awal. Umur siapa tuh? Umurnya Pak Indra tuh 50-an tuh. Nah itu nanti kita bicarakan nama-namanya dia. Tapi kalau kamu memang punya sensitif, kamu betul yang dirasain benar. Kamu nggak boleh kesel kalau ibu bilang nggak tahu, nggak ngeliat, nggak mau tahu apa ini. Itu bukti buat gimana ya? Biar kamu nggak terlalu fokus sama itu. Contoh siapa nama kamu tadi? Dinda. Dinda.
Ria Puspita itu udah dikenal orang ngelihat setan, berbau dengan setan. Saya punya ART 2, yang pertama itu udah cukup lama ngikut saya. Dari dia takut sampai sekarang jadi bodo amat. Karena Katanya takut juga? Iya, kalau dia ada dipanggil suara anak saya, Mbak. Sekarang dia berani. Kalau dulu dia takut. Saya cuma bilang apa? Nggak ada apa-apa, itu cuma halusinasi. Itu ria loh. Nggak saya, iya kamu lihat kan, begini kan? Enggak. Karena pikiran orang satu sama yang lain beda. Kalau Kak Denis ceritanya sama saya bisa nanggepin. Kalau Kak Denis mengiyakan omongan kamu sakit. Sakit apa pikiran? Wah, ibu juga bilang iya nih, berarti ada setan. Pikiran enggak? Tapi kalau saat di tepi sama ibu, kamu jadi, gue mau ngomong takut, enggak, gue ngeliat beneran itu halu. Lama-lama mental kamu jadi sehat. Jadi apapun yang dilakukan Denis itu bukan tidak percaya 100%. Tapi dia mengolah otak kamu, pikiran kamu, perasaan kamu jadi jauh lebih baik. Jadi enggak apa-apa kepikiran sama setan, ketakunya sama setan, begitu loh Din. Walaupun mereka semua ada di sini. Nanti kamu mau ditemenin tidur sama Kalau mau aku bikin kemah di sini. kemah-kemahan ya. Iya. Oke, Kak Denis, thank you banget. Aku udah boleh main. Yang itu juga tuh kain tuh. Nih, ini juga ada. Pokoknya hampir semua pohon di sini diikat-ikat waktu ada mereka. Nggak tahu kenapa siapa. Nggak tahu, iya. Minum dong, Rin. Ambil minum dong. Nah, nih Kak, nih baru nih. Baru. Selain ada iket-iketan tadi ada di salah satu pohon itu ada kayak besi, dibilang besi juga bukan besi, pokoknya dia ikat. Besi mana sih? Di pohon-pohon pas kita mau ke tempat baju kamu yang jualan itu yang warna pink. Nah, itu biasanya kalau orang palung gantung kan berarti tempat untuk gantung diri. Jadi itu ada kisahnya lah di salah satu urban legend. Kalau ada palung gantung, namanya santet palung gantung, siapapun yang kena maunya bawanya bunuh diri, gantung diri. Kalau ini niatnya dia pengen misahin sukma kamu dari badan, niatnya. Cuma kan sampai sekarang sebenarnya sih dari dulu Denis itu udah gila kan. Salah dia. Nah kalau ditanya sukma itu apa, jiwa kita. Jadi kalau ada orang-orang ODGJ yang memang benar dia sakit medis, ya dia pasti bisa untuk diterapi. Tapi kalau ODGJ yang sangkutannya dengan masalah santet karena sukmanya pendem, sukmanya digantung, ya ini niatnya begini caranya. Cuma balik lagi. Gila gitu ya. Cuma balik lagi cara mereka salah. Kayaknya dia salah ngambil dukun ya. Salah ngambil dukun sama salah orang. Salah dia salah. Jadi kalau karena nggak percaya juga akunya kali ya. Benar, kalau misalnya mau ngerjain tentang sukma, orang ini harus dihajar, kayak misalnya korban ini atau Kak Denis ini harus dikerjain terus-menerus selama 40 hari dulu baru bisa kena. Jadi bukan kayak mereka yang maunya eksekusi instan, nggak bisa. Adanya apa berbalik ke dia, akhirnya berbalik kan. Baik, tapi dulu aku pernah kehilangan kamera ya dulu ya. Terus gitu di lemari kamera aku tuh ditaruh bacaan apa nggak tahu gitu. Tulisan Arab gitu ya. Iya, sama minyak. Tapi ada nama akunya. Oh ada nama kamunya? Nama akunya. Ya aku nggak percaya, tetap aja kan aku kan gitu kan ya. Aku cuma bilang talk down sama Tuhan Yesus. Ya kayak gitu. Itu waktu itu kamera aku hilang. Harganya berapa tuh? 9 jeti. Oke. Pas ketemu itu kamu sakit atau biasa aja? Habis biasa. Ketemu itu? Biasa aja kan aku talk down sama Tuhan Yesus aku buang. Kayak gitu. Ya banyak lah sebenarnya yang aku lihat mereka itu memang mencoba. Cuman kan sekali lagi kalau guanya nggak percaya gue mau apa? Betul. Kalau guanya nggak percaya mau apa? Gue goblok aja. Mendingan lu punya duit, mendingan buat beli pulsa, buat kasih ke anak lu. Ya kan, jangan pakai buat gitu-gitu, bodoh kan. Gini, banyak orang Indonesia itu yang mengartikan gini tuh dia nggak percaya dia nggak bisa kenakan santet. Kata lu orang yang lemah ini segala macam. Apalagi kamu kan katanya mulutnya begini, mulutnya gampang, cerocos ini. Gampang untuk nyari musuh disantet gitu. Harus digarisbawain, orang yang sangat logik, orang yang ibadahnya rajin itu memang susah. Beda sama orang yang dia udah nggak punya agama, nggak berpikir pakai logik, semuanya ditantang. Hari ini enggak, kita nggak tahu nanti. Apesnya bukan karena santet tapi karena orang lain, bener nggak? Kayak Kak Denis, kalau kalian ngelihatnya cuma dengan covernya dia, tapi di kehidupan nyatanya ya dia rajin ibadah. Emang dia ibadah ngomong gue habis dari ibadah nih kan? Enggak. Ibadah itu hubungan dia dengan Tuhan, bukan harus dia sebarin ke semuanya. Tapi lihat Kak Denis, masalah kecil aja dia sebarin, apalagi yang gede-gede. Yang gede dia kasih tahu, apalagi yang kecil-kecil. Kecuali ibadah doang, karena itu privasi kita dengan Tuhan. Bener nggak Kak?
Itu jalan satu-satunya kalau mau terhindar dari santet, lu guna-guna. Pikirannya harus positif. Terus nggak perlu lah hal-hal yang negatif lu masukin ke dalam pikiran. Karena kalau udah dimasukin ke dalam pikiran, pikirannya pasti kena, mentalnya juga kena. Nah itu awal teror santet menyantet dimulai. Kak Denis terima kasih sudah boleh main Aku yang kesini. makasih, kan kayak ngemeng-ngemeng kok kesini. Makasih datang. Makasih banget. Iya. Semoga sukses lagi, makin lancar jualannya, jadi anak sehat, jadi anak yang soleh, yang pinter. Kakak semakin kuat. Amin, 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 amin. Berkah semuanya, pokoknya sukses, lancar. Nggak ada lagi yang namanya toxic. Nggak ada lagi penipu-nipu. Nggak ada lagi si tukang santet. Pokoknya semuanya clear, Tuhan yang bersihin. Amin, amin, amin. Terima kasih buat sahabat misi semuanya. Kalau mau konsultasi, mau penanganan, jangan lupa hubungi admin Ririn, admin Sasi. Tayangan ini tayangan paling beda selama perjalanan Ria Puspita Official. Karena kita gerebeknya bukan rumah yang kena santet, tapi kayaknya ini setan santetnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ria Puspita Sari. Salah kan tuh nama asli gue disebut. Saya Ria Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.